Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah Gema Suling, gerakan memakmurkan subuh berjamaah keliling. Kali ini ada di Masjid Raudhatul Muttaqin, Wodoro Glora, Candi Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. Dan itu dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang ada di bawah organisasi Muhammadiyah. Pola wudhunya itu adalah pakai pola wudhu dua. Kalau tidak Imam Maliki, dia Imam Hambali. Makanya perjuangkan. Tapi di sisi yang lain, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu pun tetap memperhatikan hak-hak orang lain, memperhatikan hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja tajuk Gema Suling, gerakan memakmurkan subuh berjamaah keliling, dan untuk di internal kabupaten ini merupakan masjid yang pertama untuk subuh secara rutin, yang sebetulnya kalau setahun sekali di masjid sebelah setiap ahad sampai hati ini setiap ahad pon kali ahad wagi ahad untuk kagem ahad niko ahad pon ahad wagi insyaallah tanggal 24 Desember posisi kula perjalanan umroh Banten insyaallah hingga tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 31. Kebetulan alhamdulillah ditakdirkan untuk memanfaatkan cuti pegawai negeri untuk bimbing umroh ke Makkahul Mukarramah. Tahun ini Pulau Bundut cuti 6 hari sehingga berkesempatan ke Mekah setahun 2 kali. Nah, dalam kesempatan ini ada satu hal kemarin setelah kita membedah wudhunya berdasarkan 4 mazhab Hanafi,
mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang keseluruhannya karena bagaimana juga kalau kita lihat di depan itu kan ada logo Nahdlatul Ulama. Sekali lagi di situ ada logo Nahdlatul Ulama. Di logo Nahdlatul Ulama itu ada bintang 9. Bintang yang paling besar adalah melambangkan Rasulullah. Samping kanan, samping kiri yang di atas tulisan dot di tali jagat itu adalah 4 bintang. 4 bintang itu berarti Khulafaur Rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian ada 4 bintang di bawah huruf dot yang dipanjangkan itu, yang melambangkan peristiwa itu. Ada 4 bintang. Siapa 4 bintang itu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Karena itu, jika panjenengan posisi tahu bagaimana wudunya Imam Hambali, dan kemudian atau wudunya Imam Maliki, dan itu dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang ada di bawah organisasi Muhammadiyah. Pola wudunya itu adalah pakai pola wudu 2. Kalau tidak Imam Maliki, ya Imam Hambali. Makanya kemudian untuk saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah, lagi perempuan berjabat tangan tidak membatalkan wudu. Karena apa? Indal Hanabilah atau ulama-ulama Hambali atau indal Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah, bahwa sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu tidak membatalkan selama tidak terangsang. Bahasa di dalam Imam Maliki selama tidak merasa nikmat. Kalau di dalam bahasa Imam Hambali selama tidak ada rangsangan atau rangsangan. Dan kata kuncinya adalah terangsang. Makanya jika laki-laki dijejer begini tiba-tiba terangsang, misalkan duduk begini terangsang, batal wudu jenengan. Karena kata kuncinya di terangsang. Perempuan sama perempuan duduk berjejeran, tapi sudah terangsang, maka batal wudunya. Walaupun itu ada kain dan sebagainya. Lah, maka pada kesempatan ini itu bahwa apa tujuannya dalam pengajian ini adalah di satu sisi ketika kita melihat praktek keberagaman orang lain, kita tahu dasarnya. Dan praktek keberagaman yang kita lakukan punya dasar. Sehingga apa? Di dalam kehidupan bersama ini kita tidak merasa paling benar, paling punya hak untuk masuk surga. Karena bagaimanapun juga moderasi beragama itu penting. Sekali lagi, dalam kehidupan yang heterogen, yang beraneka ragam, itu moderasi agama itu penting. Apa itu moderasi beragama? Adalah cara pandang kita sehingga menghasilkan praktek dan sikap keberagaman kita. Apa sikap keberagaman? Semangat untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama itu berarti orang dengan berbagai macam latar belakang. Kalau di dalam internal Islam, orang yang dengan berbagai macam mazhab, orang yang dengan berbagai macam aliran, tapi sekian aliran yang di dalam hadis riwayat Imam Tabrani adalah bahwa akan pecah umat Islam menjadi 73 golongan. Umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam kitab Ihya, seluruhnya bisa masuk surga selama di dadanya ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ini kata kuncinya ada di sini. Selama di dadanya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, apapun alirannya masih ada kesempatan untuk masuk surga. Yang tidak boleh adalah bahwa ketika
ketika sama muslimnya merasa bahwa amalannya itu paling benar, yang lain salah, yang kemudian menyebabkan bahwa yang punya hak masuk surga itu golongan saya, yang lain kontra, ini yang tidak boleh. Kenapa? Dalam kehidupan bersama tetap apa? Keseluruhannya agar kehidupan tentram dan damai. Sekali lagi, keseluruhan orang ini agar kehidupannya tentram dan damai, maka seluruh umat beragama, apakah internal muslim atau Islam dengan non muslim, mampu mewujudkan inti dari ajaran agama itu. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kerusakan. Karena seluruh agama itu adalah tetap punya martabat kemanusiaan, sehingga martabat kemanusiaan itu perlu kita lindungi. Setiap orang itu butuh penghargaan. Saking kepingin dihargai, maka kemudian orang akan menampilkan. Nah, contohnya ibu-ibu kalau resepsi, tidak balik kalau ibu-ibu kalau berangkat resepsi kira-kira cari baju yang baru atau baju seadanya atau pakai daster begitu. Kira-kira ibu-ibu ada enggak resepsi di gedung yang mewah pakai baju seadanya, pakai daster begitu? Tentu dia akan memilih baju yang terbaik dengan harapan apa? Supaya ketika nanti berada di tengah-tengah temannya tidak merasa malu. Kenapa? Karena dia punya martabat kemanusiaan yang minta dihargai, dan tidak ada satupun orang yang mau dinistakan. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang mau dinistakan martabat kemanusiaannya. Itulah yang kemudian bahwa semua agama merasa bahwa dirinya manusia dan sebagai manusia dia minta dihargai. Karena itu prinsip ajaran agama adalah tetap melindungi martabat kemanusiaan. Yang kedua, bukan hanya martabat kemanusiaan, tapi seluruh agama apapun bentuknya adalah apa? Tetap menginginkan kemaslahatan umum. Hidup yang damai, tentram itu jauh lebih menyenangkan daripada hidup dengan dunia yang penuh dengan pertengkaran dan peperangan. Dan itu bisa kita rasakan kan, bagaimana situasi yang ada di mana? Situasi yang ada di Palestina. Walaupun ini adalah negeri di mana ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa yang sempat dijadikan kiblat Rasulullah tapi tidak jadi, dan di situ menjadi tempat suci kedua setelah Makkahul Mukarramah. Tapi situasi sekarang loh ya, jangankan sholat seperti ini, jangankan pengajian seperti ini, hampir setiap detik nyawanya terancam. Lah, kalau di satu negeri itu keyakinannya hanya satu, tapi perang terus gak enak. Maka inilah yang kemudian negara yang kita cintai yang namanya Indonesia ini perlu kita rawat. Merawatnya adalah saling menghargai satu dengan yang lain, agar seluruh umat beragama, apakah internal umat Islam maupun antar umat beragama atau umat Islam dan non Muslim, adalah bagaimana tetap mampu berbuat adil. Apa itu adil? Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Lawan adil adalah zalim. Bagaimanapun kezaliman itu tidak dibenarkan oleh agama apapun. Dan yang kedua, tetap berimbang. Di satu sisi kepentingan pribadi juga kita perjuangkan, tapi di sisi yang lain ketika kita ingin mendapatkan sesuatu pun tetap memperhatikan hak-hak orang lain. Memperhatikan hak-hak orang lain adalah yang kemudian bagian yang tak terpisahkan dalam rangka merawat kehidupan ini. Dan tentu kita hidup di negeri Indonesia ini juga tetap
patuh taat dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Karena bagaimanapun Al-Quran juga memerintahkan atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada utusan Allah yaitu Rasulullah, dan wa ulil amri minkum, orang yang memegang perkara di antara kalian. Siapakah itu? RT, RW, kepala desa, kelurahan, camat, bupati, gubernur, kemudian presiden, pemerintah, keseluruhan adalah pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun sampai pemerintah RT, RW. Pak RT itu juga bagian ulil amri minkum yang menjaga lingkungan. Nah, makalah kemudian dengan ini semua kita akan belajar untuk bertindak bijaksana. Bijaksana itu adalah bijak yang mampu diterima oleh banyak orang. Lawan dari bijaksana itu adalah bijak sini. Bijak sini. Maka ketika kita mempelajari kemarin, tujuannya adalah kita bisa bijaksana gitu. Apa? Oh ini dasarnya ikut ini. Oh ini dasarnya ikut ini begitu. Dan itu penting. Termasuk kemarin saya memberikan bimbingan manasik umroh dalam rangka untuk menjaga kesempurnaan tawaf. Karena dari rukun umroh mulai dari ihram berarti berniat untuk umroh dari miqat, dilanjutkan tawaf, dilanjutkan sa'i, dilanjutkan tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Dari 5 rukun itu satu yang mensyaratkan harus suci dari hadas maupun najis adalah ketika tawaf. Kenapa? Ketika tawaf ini adalah sama dengan sholat. Gerakannya, hitungannya juga sama dengan sholat. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kenapa? Tawaf itu berputar 360 derajat. Sholat pun itu ada putaran 360 derajat. Bagaimana hitungnya? Kita berdiri, rukuk itu ada gerak 90 derajat. I'tidal 0, kemudian kita sujud ada gerak 135 derajat. Duduk di antara dua sujud lagi ada gerak 135 derajat. Monggo kita hitung. 135 kali 2 berapa? 270. 270 ditambah 90 berapa? 360. Berarti ketika kita sholat ini pun bergerak seperti orang yang sedang tawaf, bergerak 360 derajat. Ternyata perangkat di dalam tubuh kita ini juga telah bertasbih dan gerak 360 derajat yang terus menerus secara konstan itu disebut dengan gerak bertasbih. Gerak bertasbih itu ternyata sama dengan gerak partikel terkecil di dalam tubuh kita, namanya atom, bergerak 360 derajat. Ini juga gerak bertasbih sama dengan gerak bumi kita. Makanya bumi ini ada siang ada malam. Ini kan di penghujung malam kan, habis penghujung malam kan fajar, habis fajar bergerak nanti bumi ini sehingga ada terbit matahari, kemudian siang, sore, malam lagi. Kenapa terjadi begitu? Karena bumi ini bulat, bukan datar dan bergerak 360 derajat. Ada Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya karena bumi ini juga bergerak mengitari matahari. Ada sekarang ini Rabiul Akhir ya. Ya betul ya. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir ya. Apa Jumadil Awal sekarang? Jumadil Awal, habis itu ada Jumadil Akhir, habis Jumadil Akhir ada Rojab. Yang bulan Rojab nanti kita akan mengadakan Hol Akbar. Amplopnya sudah diedarkan ya. Ada Hol Akbar. Dan ada perputaran itu karena apa? Ada bulan bertasbih mengitari bumi. Ternyata sholat ini selaras dengan gerak alam mikro yang tidak bisa diindrawi kecuali dengan mikroskop. Alam makro, alam yang lebih besar itu ternyata gerak bertasbih. Semuanya selaras untuk melakukan gerakan sholat. Yang tidak sholat itu hanya ini, nafsu. Makanya di dalam surah Yusuf di awal juz 13 itu Allah menegaskan innan nafsa
la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu sungguh mengajak orang untuk berbuat buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah itu nafsu yang apa? Nafsu yang dibimbing dengan hidayah Allah. Membimbing hidayah Allah itu adalah dengan jaga sholat. Seluruh gerak dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sudah bertasbih, kecuali nafsu. Karena itu akal berbicara 3 kali 4 berapa? 12. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 kali 2 sama dengan 100. Itu akal berbicara begitu, tapi nafsu bisa beda. 3 kali 4 akal ngomong bahwa itu 12. Tapi nafsu bisa 3 kali 4 2.000 atau 5.000. Apa? Aftrek pas foto 3 kali 4. Nafsu juga bisa bilang bahwa 3 kali 4 itu bisa 1 miliar. Kenapa? Ruko yang sudah jadi, yang ada di kota besar di Jakarta, ruko 3 kali 4 itu bisa harganya lebih dari 1 miliar. Atau 3 kali 4 itu bisa 10 juta harga kaplingan yang ada di pojok. Itu nafsu. Maka nafsu itulah yang kemudian menyebabkan seseorang itu. Nah, inilah yang kemudian akal pun ketika memandang sesuatu juga bisa beda loh ya. Akal pun ketika menafsirkan sesuatu bisa beda loh ya. Makanya kemarin kita membahas tentang tata cara wudhu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu adalah akal menafsirkan surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kamu menegakkan ila sholat, menegakkan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah kedua mukamu, wa aydikum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, basuhlah kedua kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu pun menafsirkannya beda-beda. Kalau Imam Syafi'i seperti yang kita praktekkan sehari-hari itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi ditambah ini masuk bukan. Kalau Imam Maliki tambah ini masuk bukan. Dan seterusnya. Itulah yang kemudian menyebabkan tata caranya beda, batalnya pun beda. Karena piranti-pirantinya, dan itu dibenarkan. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasulullah. Perbedaan pendapat di antara umat itu adalah rahmat. Karena itulah pada kesempatan ini kita mencoba membedah sampai terbit matahari, karena kita nanti akan sholat isyraq untuk ambil pahala haji dan umroh sempurna, dengan harapan setiap saat minimal sebulan sekali kita ambil pahala haji dan umroh sempurna, dengan harapan kita dikasih kesempatan untuk melaksanakan umroh ataupun haji secara sempurna di Makkahul Mukarramah. Doa ini pun kita tujukan kepada anak keturunan kita, mudah-mudahan anak keturunan kita pun termasuk ahli haji, ahli umroh, yang kemudian diberi kesempatan dan kesehatan yang bisa bekerja keras sehingga menghasilkan rezeki yang barokah, luwih terturak, sehingga sakit kita bersama-sama maka untuk melaksanakan haji maupun umroh. Nah, maka pada kesempatan ini panjang sekali. Nanti kalau dituntaskan nanti secukupnya, nanti akan kita berlanjut. Nah, ini dari sini ya. Lambangnya loh, gak masuk ya, gak kelihatan ya. Oh lah ya, gak kelihatan. Gak kelihatan. Nah, ini tadi yang kita singgung tadi, bintang yang paling besar. Bintang yang paling besar itu Nabi Muhammad
di atas huruf dot itu Khulafaur Rasyidin, di bawah dot ini Madzhabil Arba'. Ada satu hal yang pertama, bahwa saat kita melaksanakan sholat, dan ini makanya ketika imam, sekali lagi, ketika imam hendak memulai sholat, kemudian menghadap ke jamaah dulu, melihat barisan jamaah, seraya menyampaikan, kalau kita dengar di Masjidil Haram, sawu wa'tadilu. Kalau kadang, kalau saya sih sawu sufufakum fa inna taswata sufufi min tamamis shalah. Sawu sufufakum, luruskan, rapatkan safmu, fa inna taswata sufufi, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf itu min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan bagaimana ketika barisan shaf kita, saya ini termasuk pengamat masjid-masjid. Jadi saya tidak alergi ketika dalam perjalanan, dan kemudian apapun yang dipraktekkan di masjid itu ada dasarnya. Kalau menuju saya kebetulan pas adzan itu ada di masjid yang kebetulan mempraktekkan tata cara sholat seperti yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh imam-imam Maliki maupun Imam Hambali, saya tidak alergi untuk bermakmum di situ. Contoh, kita sholat di Masjid Nabawi itu adalah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh mazhab Maliki. Kalau di Masjidil Haram itu mazhab Maliki, praktek-praktek yang diajarkan oleh mazhab Maliki. Nah, dan di situ saya mengamati untuk masjid yang jamaahnya susah diatur shafnya, ada yang kemajon, ada yang kemundur. Kalau kemudian disuruh rapat, ngomongnya ojo rapat sumuh aku. Ternyata berpengaruh di jamaah. Jamaah itu gak patek rukun. Jamaah gak patek rukun, gak patek kompak. Kemudian satu ketika saya masuk di masjid yang rapat betul, saking rapatnya sampai begagah, sampai panjang sekali, begagah sampai panjang begini, karena memang untuk nyambung shafnya sampai begini. Itu ternyata guyup banget, kompak banget, sensibilitas, empati, simpatinya itu sangat besar. Hasutnya itu minim sekali. Pertanyaannya kenapa? Ternyata berdasarkan beberapa riwayat, ada dua riwayat bahwa dampak negatif dari keteledoran mengatur shaf. Yang pertama diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud jilid 1 halaman 178, itu ternyata shaf yang tidak rapat itu gampang pecoan. Jadi kepala TPQ mari menung gak digawe, ganti periode, akhirnya apa boleh ngedekno TPQ digawa saat administrasi ini. Gak digawe, nggone takmir, marang-marang ngono, boleh. Asale sregep jamaah, mari ngono gak patek jamaah, padahal omahe ngarepe masjid. Rumangsa gak digawe. Gusti Allah Gusti Allah kok digedhingi. Lah sholat jamaah itu kan dalam rangka apa? Ibadah kan Gusti. Digawe gak digawe, ya wis gak apa-apa, urusan sholat itu urusan ibadah. Wong pancene masjid itu masjid umat, bukan masjid warisan nenek moyangnya. Artinya apa?
inilah yang kemudian sering terjadi. Kalau sudah terjadi perselisihan, itu yang lebih mendahulukan apa? Perasaan, tidak mendahulukan akalnya. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Abu Dawud juga, ternyata ketika barisan itu tidak rapat, ini menyebabkan setan itu ada di sela-sela shaf itu. Sekali lagi, ketika barisan sholat itu boten rapat, setan itu ada di sela-sela shaf itu. Bahkan di satu riwayat namanya setan itu seperti cempe. Tahu cempe? Cempe itu anaknya kambing, nyerondol begitu. Sama dengan orang yang bawa anaknya umur 1 tahun yang baru belajar berjalan dibawa ke masjid. Kira-kira bapaknya sholat, anaknya mana? Lumur kemana-mana itu. Makanya boleh mengajarkan anak-anak untuk rindu ke masjid, cinta masjid, tapi tetap dijaga. Jangan sampai kemudian keluyuran umur, kemudian dulinan tasbih, nginguk imamnya. Ada pernah satu ketika saya Allahu Akbar, nah, bawa anaknya umur 2 tahun, perempuan lagi, itu kemudian moro-moro langsung di depan saya, di mihrab itu langsung di depan mainan mic itu duduk begitu. Dan kemudian setelah itu saya sampaikan assalamualaikum monggo mboten napa-napa, panjenengan beto putra napa mboten napa-napa. Bahkan ramenya anak di masjid. Anak rame di masjid itu bukan berarti mengganggu kekhusyuan kita. Bukan. Karena anak berceloteh di masjid itu, malaikat itu riang gembira seneng. Kenapa? Sing sepuh-sepuh ini kan badhe meninggalkan dunia ini. Kalau kemudian yang anak-anak tidak mau ke masjid, kira-kira lama-lama sementara sobone nang kafe, nang warkop, ndak mau ke masjid, akhirnya apa? Sing rame itu kafe, masjidnya sepi. Lalu anak-anak setiap ke masjid rame diusir, setiap ke masjid rame diusir, maka mereka tidak akan datang ke masjid. Maka masjid itu hanya tinggal ibarat sangkar begitu, sangkar burung tinggal sangkarnya. Ingat, tanda hari kiamat itu adalah orang akan berlomba-lomba untuk membangun masjid menjadi masjid yang megah, tapi tidak ada isinya. Hanya berlomba-lomba untuk membesarkan masjid, tapi jamaahnya tidak ada. Itu tanda akhir zaman. Makanya satu ketika berundul begitu, saya cuma begini, monggo boten napa-napa jenengan ngajak putrane. Cuma lek pinuju putrane niku genjak barisan tiyang niku lek saged jenengan tahan, lek saged jenengan betakno napa? Jenengan betakno sajadah. Dibetakno sajadah. Jadi langsung di tagar kebut putrane niku. Soale pun praktek niku. Anak kula sing nomor 3. Dengan alhamdulillah sampun khotam hafalan 30 juz di pesantren Mampun Mariten Anyar. Itu mulai umur 3 bulan itu sudah tak ajak ke masjid. Umur 8 bulan saya sudah berani ngimami di depan, tapi saya beberkan sajadah. Saya berani ngajak karena memang anak laki-laki saya begitu bayi sudah saya sunat. Ini malah umur 14 hari sudah saya sunat itu. Jadi tidak bawa najis ke masjid, tidak bawa najis. Lah, itu sudah tak bilangi ikut ke masjid apa enggak. Ikut ke masjid tetap berdiri dan duduk di atas sajadah, tidak boleh kemana-mana. Nah, begitu selesai ngimami, minta dipangku sambil wiridan di mihrab begitu. Itu ternyata hasilnya luar biasa. Anak yang dididik seperti itu hasilnya luar biasa. Umur 4 tahun itu tanpa disuruh dengar adzan langsung ke masjid itu. Umur 10 tahun tak uji. Kira-kira begitu adzan biasanya saya langsung ke masjid. Kebetulan
rumah dekat dengan Masjid Al-Badar, langsung ke Masjid Al-Badar, tak coba. Ini nanti si kecil ini nanti ke Masjid Al-Badar. Ternyata setiap saya di Masjid Agung itu datang tanpa disuruh. Artinya apa? Refleks untuk mengajari anak untuk rindu ke masjid itu tidak dengan perintah, tapi dengan contoh. Nang masjid, tapi bapak ini sendelok TV. Artinya apa? Bahwa memang betul ketika ada orang sholat, bisa dilihat di dalam kitab Mukhtarul Hadis, jika ada orang sholat kemudian kita lewat di depan, maka Rasulullah itu lebih memilih berduduk diam diri 40 tahun di situ, karena dosa kalau lewat di depan orang yang sedang sholat. Makanya lebih menuju panjenengan rihlah sholat dimanapun, jenengan akan mendapati ada masjid, misalkan di Pasuruan, masjid apa itu, selatan jalan itu di pinggir itu disiapkan begini, kayu begini disiapkan di situ, itu menjagani orang yang sholat di belakang, maka kemudian ditandai ini. Maka panjenengan tidak menginginkan orang lain itu berdosa lewat di depan panjenengan perlu mengapling itu supaya ketika ada orang lalu lalang di depan panjenengan bukan berdosa. Lek wonten batase, maka batasnya sampai depan. Lewat di depan orang yang sholat itu ternyata lebih baik duduk berdiam diri 40 tahun. Makanya ketika lek menuju kita ada di satu masjid mana begitu, ambil ketika kita sholat duluan, sholat sunnah begitu, jangan sampai membuat orang lain berdosa lantaran orang itu lewat di depan kita. Maka paling tidak dibalik di pilar, karena tidak mungkin orang melihat kemudian di depan kita, atau dibalik tembok. Kalau tidak bisa, maka tas ditaruh di depan. Kalau ada gelas gede, bukan untuk diminum airnya, tapi ditaruh di depannya, berarti batasan area sholat kita sampai batas yang ditandai itu. Kalau bawa tas ditaruh di depan, tapi ingat, tas kalau ada laptopnya dijaga, karena teman saya waktu ada nguji seleksi penyuluh mau ke luar kota begitu, karena naik angkutan umum, sholat di Masjid Bungurase, tas, laptop sama naskah soal ditaruh di sampingnya, dibawa lari orang, dan ada HP-nya 2 dan uangnya. Nah, kalau bawa sesuatu ke terminal itu dijaga betul. Nah, makanya kalau kemudian menuju bisa ke Mekah itu kan ada tas cangklong itu kan, tas cangklong itu diikat sedemikian rupa sehingga sholat pun pakai bawa tas. Apakah itu batal? Tidak, selama tidak ada gerakan lebih dari 3 gerakan. Nah, inilah yang kemudian bahwa dari apa yang kita lakukan itu, ternyata mengatur shaf itu penting, karena sempurnanya shaf itu termasuk syarat kesempurnaan sholat. Kemudian bagaimana cara mengatur shaf sekarang? Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari jilid 1 halaman 185, kemudian hadis riwayat Imam Abu Dawud jilid 1 halaman 178. Bagaimana cara mengatur shaf itu? Yang pertama, pundak, menempelkan pundak dengan pundak tengahnya. Jadi pundak ini lurus. Ketika noleh, maka yang ada hanya orang yang ada di samping kita, karena pundak kita ini lurus, noleh ke samping kanan. Yang nampak adalah orang yang ada di samping kiri kita, karena lurus. Kalau orang lurus, maka yang sana tidak akan kelihatan. Tapi kalau brejol-brejol sampai ujung tembok sana kelihatan, karena ada yang kemajol. Namanya lurus itu adalah pundak ini nempel pundak. Yang kedua, lutut nempel lutut. Nah, lutut kemana? Ini ya, dengkul. Lutut itu dengkul, nempel dengan lutut sebelahnya. Itu ketika apa? Ketika sedang tasyahud atau duduk iftirash atau duduk tawarruk.
atau ketika duduk di antara dua sujud. Yang ketiga, menempelkan mata kaki dengan mata kaki jamaah di sebelahnya. Ini bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari jilid 1 halaman 189 dan hadis riwayat Imam Abu Dawud jilid 1 halaman 178. Maka jika kemudian ini, kalau dilihat seperti ini contoh, maka pundak nempel pundak ketika duduk, lutut ketemu lutut, ketika berdiri mata kaki ketemu mata kaki. Makanya sebetulnya kalau ada karpet seperti ini, tinggal pilih posisi tungkak kita itu ada di garis yang belakang atau garis yang depan. Maka yang menjadi patokan ini, coba tumit tungkak ya, bahasa Indonesianya tumit itu tungkak gitu. Tumit. Maka tumit bisa Imam tumit pada garis yang belakang. Luruskan tumit di garis yang paling belakang. Tidak kemajon, yang satu garis yang depan, yang satu garis paling belakang, brojel lagi. Nah, itu contoh kalau digambarkan hadis tadi, kalau digambarkan bentuk softnya seperti itu. Dan ini yang kemudian menerapkan dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sawu sufufakum fa inna tasbata sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisanmu, karena rapat dan lurusnya barisan sholat itu termasuk syarat kesempurnaan sholat kita. Itu tadi kita berbicara tentang soft. Sekarang niat. Kalau kita ini kan mazhab Syafi'i. Sekali lagi, praktek ibadah mayoritas yang dilakukan dalam sehari-hari dari jamaah Nahdlatul Ulama itu lebih banyak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikutinya. Praktek sholat kita itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mulai dari subuh sampai isya itu adalah praktek mazhab Imam Syafi'i. Praktek mazhab Imam Syafi'i ketika kita takbir, ketika kita niat itu adalah bagian dari rukun sholat. Maka ketika kita letak niat itu adalah ketika kita takbir, Allah. Ketika Allah itu, kalau kita sholat subuh, sholli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu selesai saat takbir. Nah, inilah kemudian riwayat hadis Rasulullah yang ada hubungannya adalah niat dalam sholat, bahwa sah atau sempurnanya sholat itu atau ibadah lain itu adalah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'mal angin pastine perkara angin pastine perkara al amal pira-pira amal iku binniyah kedah kelawan niat, wa innama lan angin pastine perkara likulli imri'in setiap perkara itu manawa disertai dengan apa yang telah diniatkan. Berarti dalam hal apapun niat itu menjadi syarat sahnya perbuatan kita. Kalau kita kemudian sholat tidak niat, sholat kita tidak sah. Kalau kita haji atau umrah tidak niat,
haji umrah kita tidak sah karena itu adalah sebagai piranti yang pertama. Kemudian niat sholat itu dilakukan pada waktu takbiratul ihram karena awal dari ibadah itu adalah sholat. Dari sholat itu adalah takbir. Maka niat pertama kali dilakukan adalah saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram. Karena apa? Dari sholat itu adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada bacaan dan gerakan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat ketika aku sholat. Lalu bagaimana wong kita hidup 1400 tahun sesudah Rasulullah wafat? Karena Rasulullah wafat itu di tahun 1414. Tepatnya Rasulullah wafat di tahun ke-10 Hijriah. Sekarang sudah 1425 Hijriah. Berarti Rasulullah wafat sudah 1414 atau 1415 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kita untuk lihat sholat seperti sholatnya Rasulullah? Ya lewat hadis ini. Ketika kita membaca hadis, ketika kita memahami hadis, maka itulah kesaksian sahabat sholatnya Rasulullah itu seperti itu. Maka itulah yang kemudian bagaimana dengan niat itu? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 3 halaman 227 itu seperti itu. Dan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah itu adalah mazhab Hanafiyah, Ahmad bin Hambal adalah Hanabilah, dapat dilakukan sebelum sholat. Misalkan sebelum sholat sudah sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, ada anak memandang akbar, Allahu akbar, boleh. Tapi kalau kita pakai Imam Syafi'i, posisi niat adalah Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu adalah posisi niat. Tapi Imam Hanafi, Imam Hambali niat itu boleh. Makanya ketika sebelum takbir sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati ada al-ma'muman lillahi ta'ala baru Allahu Akbar. Itu adalah ngikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hanafiyah, madhab Hanabilah. Jadi tidak apa-apa kalau kemudian ada orang nyinyir dengan usoli itu, biarlah. Ibarat mereka yang nyinyir itu tidak tahu dasarnya, buru-buru, dan itulah yang kita singgung di awal tadi. Jangan sampai praktek yang kita amalkan ini bahwa apa yang kita praktekkan merasa paling benar, yang lain dianggap salah. Itu namanya orang yang radikal itu. Kemudian menurut Imam Abu Yusuf dapat dilakukan ketika berangkat menuju sholat. Jadi misalnya panjenengan dari rumah Allahu Akbar loh, wis subuh, wis aku tak niat sholat subuh nang masjid Raudhatul Muttaqin, langsung Allahu Akbar, niatnya sudah saat berangkat tadi, sah menurut Imam Abu Yusuf dan dapat dilakukan ketika berangkat sholat sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Majmu'. Sebab ikhtilaf dapat dilihat dalam Mizanul Kubro. Dan inilah yang kemudian bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk memantapkan ibadah kita, dan niat dilakukan di hati, bukan di lisan. Jadi ketika Allahu Akbar kan yang ngomong hatinya, bukan lidahnya. Karena lisannya adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, hati ini ngomong, aku niat sholat subuh 2 rakaat madhep kiblat dadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau
Yusolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Yang ngomong siapa? Hatinya. Allahu Akbar, yang ngomong manai. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana gerakan yang lain, termasuk tingkatan niat dan sebagainya, termasuk bagaimana berdiri, takbir, sendegap berdasarkan riwayat, sehingga ketika panjenengan nanti mendapati dengan berbagai macam orang, ada orang takbir Allahu Akbar, ada riwayatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini ada riwayatnya semua, sehingga ketika panjenengan Allah, panjenengan tidak kagetan, ada riwayatnya. Ketika ada orang sedekap begini, ada riwayatnya. Dan seluruhnya lurus begini. Tapi kalau kemudian panjenengan lihat orang begini, Allahu Akbar, ini yang tidak ada riwayatnya. Panjenengan kan pernah lihat Allahu Akbar, yang ini yang tidak ada. Allahu Akbar, ini yang tidak ada riwayatnya. Jadi panjenengan paling tidak biarlah ketika ada sesuatu yang ada di sekitar kita ketika kita sholat, anggap saja kita ini naik sebuah bis. Apapun warna baju penumpang bis, apapun yang dilakukan penumpang bis, asal tidak mengganggu kita, biarlah semuanya hidup dan duduk nyaman di masing-masing tempat duduknya. Apapun yang dilakukan orang yang sedang sholat, maka biarlah semuanya akan mencari kekhusyuannya dengan caranya masing-masing. Seperti ketika kita sholat di Masjidil Haram, apapun ada yang begini, ada yang tidak sedekap, kan tidak pernah lapo kamu nggak pakai sedekap dan sebagainya. Dan itu ternyata ada dasarnya. Kiranya itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan mohon maaf laptop saya ini ada kendalanya, ini dulak-dulak sejak tadi, ada masalah ini. Ini masih banyak, jadi kita bahas pelan-pelan serial ya. Kita bahas pelan-pelan serial. Barangkali dari sini ada yang ditanyakan, saya persilahkan sebelum saya tutup. Bahwa dampak soft yang tidak rapat itu menyebabkan ati atos le ono koncone oleh seneng katoke bareng jamaah le ono kesempatan disi antuk le kalah dhisik iku mangkel, gampang mangkelan. Supaya ini ati iki lembut, jamaah ini manfaat lahir batin. Mulai mangke nggih dhuwur, sofe rapet lurus. Nah, gurunya adalah tumit dengan sama. Adapun kalau kemudian ada orang mengatakan, "Loh, kapan Masjid Raudhatul Muttaqin dadi Masjid Muhammad?" Bukan begitu, ada riwayat hadisnya. Di satu sisi kita tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada di NU, tapi paling tidak ibadah kita ini juga ada dasar hadisnya. Ada dasar hadisnya. Nggih, cekap nggih. Saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ini rupa-rupanya laptop saya ini agak ada hambatan sedikit, sehingga nyantol terus, dan mudah-mudahan ini masih serial ya, serial. Jadi kita mencoba membedah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah, karena bagaimanapun juga perintah Rasulullah adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian lihat ketika aku sholat. Bagaimana untuk melihat Rasulullah sholat? Yang dilihat adalah hadis-hadis fi'liyah yang merupakan kesaksian dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tentu hadis itu adalah hadis yang sahih, hadis yang dipercaya, karena hadis yang dipercaya untuk melakukan ibadah, untuk penguatan ibadah yang bersifat mahdhur seperti ini yang sahih. Dan itu tadi adalah hadis-hadis riwayat yang sahih, yang tingkat kredibilitas hadisnya bisa dipertanggungjawabkan
pertanggungjawabkan, sehingga betul-betul itu adalah ya sholatnya Rasulullah ya seperti itu, dengan harapan supaya kita bisa bijaksana di dalam melakukan ibadah ya, bukan bijak sini, bijak sini bahaya. Antum kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, di saat pergantian siang menuju di saat pergantian malam menuju siang ini, di waktu fajar hingga terbitnya matahari ini, maka Allahumma nawwir qulubana, teranglah hati kami, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo, seperti engkau menyinari bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya matahari abadan, termasuk sinarilah hati kami, hati istri kami, hati anak-anak kami, hati keturunan kami, hati keluarga kami, untuk tetap senantiasa membawakan syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, serta dari apa yang telah ditafsirkan dan diterjemahkan oleh para ulama madzhab al-arba'ah, agar kami mampu menjadi umat yang cerdas, umat yang tahu apa yang kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan selamatkanlah hidup kami di dunia hingga akhirat. Selamatkanlah kami dari apa yang nampak dan tidak nampak. Selamatkan kami dari bahaya fitnah terutama fitnah masih dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Fatihah. Monggo sing dereng gadah wudu, kita ambil pahala haji dan umrah sempurna melalui sholat isyraq. Sing batal wudu monggo ngundut wudu, kita sholat 2 rakaat untuk ambil pahala haji dan umrah sempurna. Dengan harapan mudah-mudahan energi ini bisa merambai buat anak keturunan kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang dikuasakan oleh Allah, takdirkan oleh Allah, bisa haji dengan caranya Allah, bisa umrah dengan caranya Allah.